Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan dari materi yaitu program dinamik 4 tahap pengalokasian tim pelayanan kesehatan. Di mana materi ini adalah bagian dari mata kuliah penelitian operasional. Kami dari kelompok 7, program studi teknik industri, Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2022. Di mana untuk dosen pengampu mata kuliah kami yaitu Ibu Eni Aryani. Dan selanjutnya adalah perkenalan dari anggota kelompok kami yaitu kelompok 7. Yang pertama ada saya Ivan Alvino Riansyah Putra Pratama NPM 19032010063 sebagai ketua. Selanjutnya ada saya Zikir Rivaldi, NPM 19032010053 sebagai wakil ketua. Selanjutnya ada saya Syahrul Nurfanani, NPM 190320100042 sebagai anggota. Dan terakhir ada saya Ginalda Fatisa, NPM 19032010054 sebagai anggota. Oke, selanjutnya adalah pembahasan soal program dinamik. Untuk persoalannya yaitu terdapat studi kasus Badan Kesehatan Dunia atau WHO bermaksud akan menyempurnakan pelayanan kesehatan ke negara-negara yang sedang berkembang. Saat ini WHO mempunyai 5 tim kesehatan yang harus ditempatkan di 4 negara untuk menyempurnakan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan juga program pelatihan. Dengan demikian, maka WHO harus menentukan berapa tim yang harus ditempatkan di tiap-tiap negara. Ukuran dari keefektifan ini adalah pertambahan umur, yaitu berapa tahun umur orang akan bertambah dengan adanya tim tersebut. Tabel berikut adalah taksiran pertambahan umur dengan satuan tahun orang dalam satuan ribu untuk tiap negara dan tiap alokasi tim yang mungkin dilakukan. Berikut merupakan tabel taksiran penambahan umur di mana terdapat kolom jumlah tim yang dialokasikan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan juga terdapat kolom dari setiap negara, ada negara 1, 2, 3, dan 4 untuk pertumbuhan umur dengan satuan ribuan tahun orang. Di mana karena terdapat 4 negara, maka akan terdapat 4 tahap atau 4 step untuk menyelesaikan persoalan berikut ini. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gina. Silakan. Pertama, di sini ada tahap 4. Nah, di sini ada kolom SF4 yang didapatkan dari kolom jumlah tim yang dialokasikan, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu untuk kolom F4 bintang S didapatkan dari kolom negara 4, yaitu ada 0, 36, 60, 76, 130, dan 140. Nah, sedangkan untuk kolom S4 bintang ini adalah jumlah tim yang akan dialokasikan pada negara 4. Diperoleh nilai 4 bintang S sebesar 0 apabila tidak ada tim yang akan dialokasikan. Diperoleh nilai 4 bintang S sebesar 36 apabila dialokasikan satu tim pada negara keempat. Dan seterusnya hingga diperoleh nilai 4 bintang S sebesar 140 apabila dialokasikan 5 tim pada negara keempat. Untuk selanjutnya di sini ada tahap 3. Kolom SS3 ini didapatkan dari jumlah tim yang dialokasikan, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu untuk kolom 0 ini didapatkan dari penjumlahan antara kolom negara 3 baris 0 yaitu 0 dengan F4 bintang S 0 hingga masukkan 0. Untuk kolom 0 baris ke-1 yaitu 36 didapatkan dari kolom negara 3 baris ke-0 yaitu 0 ditambah dengan F4 bintang S 36 menghasilkan 36 dan seterusnya hingga nilai 140 didapatkan dari kolom negara 3 baris 0 yaitu 0 ditambah dengan F4 bintang S yaitu 140 menghasilkan nilai 140. Lalu untuk selanjutnya kolom 1 baris ke-1 56 didapatkan dari negara 3 baris 1 yaitu 56 ditambah dengan
F4 bintang S 0, menghasilkan nilai 56. Lalu untuk baris kedua kolom 1, 92 didapatkan dari negara 3 baris 1 yaitu 56, ditambah dengan F4 bintang S 36, menghasilkan nilai 92, dan seterusnya hingga 186 didapatkan dari negara 3 baris 1 yaitu 56, ditambah dengan F4 bintang S 130, menghasilkan nilai 186. Lalu untuk kolom kedua, baris kedua, 70 didapatkan dari negara 3 baris kedua yaitu 70, ditambah dengan F4 bintang S 0, menghasilkan 70. Lalu untuk 106 didapatkan dari negara 3 baris kedua yaitu 70, ditambah dengan F4 bintang S 36, yaitu menghasilkan 106. Dan seterusnya hingga 146 didapatkan dari negara 3 baris 2 itu 70, ditambah dengan F4 bintang S baris 3 yaitu 76, menghasilkan 146. Lalu untuk kolom ketiga, 85 didapatkan dari negara 3 baris 3 yaitu 85, ditambah dengan F4 bintang S baris 0 yaitu 0, menghasilkan 85. Lalu 121 didapatkan dari negara 3 baris 3 yaitu 85, ditambah dengan F4 bintang S baris 1 yaitu 36, menghasilkan nilai 121. Lalu untuk 145 didapatkan dari negara 3 baris 3 yaitu 85, ditambah dengan F4 bintang S baris 2 yaitu 60, menghasilkan 145. Untuk kolom keempat didapatkan dari negara 3 baris 4 yaitu 100, ditambah dengan F4 bintang S yaitu 0, menghasilkan nilai 100. Dan untuk 136 didapatkan dari negara 3 baris 4 yaitu 100, ditambah dengan F4 bintang S 36, menghasilkan nilai 136. Dan terakhir untuk kolom 5, 130 didapatkan dari negara 3 baris 5 yaitu 130, ditambah dengan F4 bintang S baris 0 yaitu 0, sama dengan 130. Lalu untuk kolom F3 bintang S ini didapatkan dari nilai terbesar pada setiap baris F3 SX3. Untuk baris 0 didapatkan nilai terbesar 0 pada kolom ke-0, maka X3 bintangnya sama dengan 0. Untuk F3 bintang S baris pertama didapatkan nilai terbesarnya adalah 56 pada kolom pertama, sehingga X3 bintangnya sama dengan 1. Lalu untuk F3 bintang S baris kedua terdapatkan nilai terbesar 92 pada kolom pertama, maka X3 bintangnya sama dengan 1. Untuk F3 bintang S baris ketiga didapatkan nilai terbesar 116 pada kolom pertama, maka X3 bintangnya sama dengan 1. Lalu untuk F3 bintang S pada baris keempat didapatkan nilai 132 pada kolom pertama, maka X3 bintangnya pada kolom 1. Dan terakhir untuk baris kelima, F3 bintang S-nya sama dengan 186 didapatkan pada kolom ke-1, maka X3 bintangnya sama dengan 1. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Syahrul. Baik, terima kasih rekan Gina. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu pada tahap 2. Pada tahap 2 ini untuk kolom SX2 yaitu nilai 0 sampai dengan 5 merupakan nilai dari jumlah tim yang dialokasikan. Selanjutnya untuk kolom F2 dalam kurung S, X2 untuk nilai 0 ini yaitu pada kolom 0 dan juga baris 0 ini diperoleh dari pada negara 2 yaitu pada baris 0 ditambah dengan hasil dari tahap 3 pada kolom F3 bintang S yaitu 0. Maka 0 ditambah 0 hasilnya yaitu 0.
Selanjutnya untuk kolom 0 pada baris 1, nilai 56 ini diperoleh dari, yaitu pada negara 2 ini, pada baris 0, ditambah dengan hasil dari tahap 3 kolom F3 bintang S yaitu 56. Sehingga hasilnya yaitu 56. Begitu seterusnya sampai dengan nilai yang terakhir yaitu pada baris 5 kolom 0 yaitu nilai 186. Ini diperoleh dari nilai 0 ini pada negara 2 baris 0 ditambah dengan hasil dari tahap 3 kolom F3 bintang S yaitu 186. Sehingga nilainya 186. Selanjutnya yaitu pada kolom 1 baris 1 nilai 20 ini diperoleh dari 20 yaitu nilai dari baris 1 pada kolom negara 2 yaitu ditambah dengan 0 hasil dari tahap 3 kolom F3 bintang S, maka hasilnya yaitu 20. Selanjutnya untuk nilai 76 ini yaitu merupakan nilai dari negara 2 20 ini pada baris 1 ditambah dengan nilai 56 yaitu pada baris 1 hasil dari tahap 3 kolom F3 bintang S, sehingga hasilnya yaitu 76. Begitu seterusnya sampai dengan hasil yang terakhir yaitu pada baris 5 kolom 1 yaitu nilainya 152 yaitu nilai dari negara 2 20 ini yang terdapat pada baris 1 ditambah dengan nilai pada baris 4 hasil dari tahap 3 kolom F3 bintang S yaitu 132 ditambah dengan 20 yaitu hasilnya 152. Selanjutnya masuk pada kolom 2 baris 2 yaitu nilai 45. Nilai 45 ini diperoleh dari kolom negara 2 baris 2 yaitu 45 ditambah dengan 0 maka hasilnya yaitu 45. Selanjutnya untuk nilai 101 ini yaitu 45 nilai dari negara 2 pada baris 2 ditambah dengan 56 yaitu nilai dari baris 1 hasil dari tahap 3 F3 bintang S, sehingga nilainya yaitu 101. Begitu seterusnya sampai dengan nilai yang terakhir yaitu pada baris 5 kolom 2 yaitu nilainya 161. 161 ini didapat dari nilai 45 yaitu nilai dari negara pada kolom negara 2 baris 2 ditambah dengan 116 hasil dari baris 3 kolom F3 bintang S hasil dari tahap 3 yaitu hasilnya menjadi 161. Selanjutnya masuk pada kolom ketiga yaitu pada baris 3 nilai 73. Nilai 73 ini sama yaitu diperoleh dari kolom negara 2 baris 3 yaitu 73 ditambah dengan 0 yaitu hasil dari proses tahap 3 kolom F3 bintang S baris 0 yaitu 0 ditambah 73 sehingga nilainya 73. Lalu selanjutnya pada baris 4 kolom 3 nilainya 129. 129 diperoleh dari 73 ditambah dengan 56. Maka hasilnya yaitu 129. Lalu untuk nilai 165 ini yaitu 73 ditambah dengan 92. Maka hasilnya yaitu 165. Selanjutnya pada kolom 4 yaitu 110. 110 ini diperoleh dari kolom negara 2 baris 4 yaitu 110 ditambah dengan nilai 0. Maka hasilnya yaitu 110. Selanjutnya 110 ditambah dengan ini 110 ditambah dengan 56 yaitu hasil dari tahap 3 baris 1 kolom F3 bintang S. Maka hasilnya yaitu menjadi 166. Dan yang terakhir pada kolom 5 baris 5 yaitu nilai 150 ini diperoleh dari nilai pada negara 2 yang terakhir yaitu pada baris 5 nilai 150 ditambah dengan 0 nilai
dari baris 0 kolom F3 bintang S hasil dari tahap 3, yaitu hasilnya 150. Selanjutnya, pada kolom F2 bintang S, ini merupakan kolom hasil nilai terbesar pada tiap-tiap baris. Untuk baris 0, nilai terbesarnya merupakan 0 dan terletak pada kolom 0. Maka ditulis di sini di kolom X2 bintang yaitu 0. Selanjutnya, nilai terbesar pada baris 1 yaitu 56. 56 ini terdapat pada kolom 0. Sehingga pada X2 bintang ditulis di sini yaitu nilainya 0. Selanjutnya, nilai 92. Ini merupakan nilai terbesar yang didapat dari baris 2 dan terletak pada kolom 0, sehingga di kolom X2 bintang ini juga ditulis 0. Selanjutnya, pada baris 3 yaitu nilai terbesarnya yaitu 116 yang terletak pada kolom 0, maka ditulis di kolom X2 bintang ini yaitu nilainya 0. Selanjutnya yaitu nilai 137 ini merupakan nilai terbesar dari baris keempat dan terletak pada kolom 2. Maka ditulis pada kolom X2 bintang yaitu nilainya 2. Dan yang terakhir, nilai 186 ini merupakan nilai terbesar yang didapat dari baris kelima dan terletak pada kolom 0. Sehingga ditulis pada kolom X2 bintang yaitu nilainya 0. Demikian penjelasan singkat pada tahap 2 ini. Untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap ke-1 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zikri. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap terakhir yaitu tahap 1 untuk sistem dinamik pada persoalan kali ini. Di mana yang pertama untuk kolom S, XI merupakan jumlah tim yang tersedia untuk dialokasikan. Selanjutnya F1, S, X1 adalah sebagai berikut. Ada mulai dari kolom 0 sampai dengan kolom 5. Untuk kolom 0 bernilai 186. Nilai ini diperoleh dari penjumlahan 0 pada negara 1 ditambahkan dengan 186 pada F2 bintang S pada baris kelima, sehingga diperoleh nilai sebesar 186. Untuk kolom 1 nilainya 180 ini diperoleh dengan cara yang sama, yaitu menjumlahkan nilai dari 43 ditambah dengan 137 pada baris 4 di F2 bintang S, sehingga akan diperoleh nilai yang tadi yaitu 180. Hal yang sama akan kita lakukan pada kolom 2, 3, 4, dan 5. Di kolom 5 ini nilainya ada 120 yang diperoleh dari penjumlahan 120 pada negara 1 ditambah dengan nilai paling atas sendiri dari F2 bintang S yaitu 0, sehingga nilainya adalah 120. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari FIS X1 0 sampai dengan 5 ini, kita akan cari nilai terbesar pada baris ini, yaitu terdapat nilai 186, dan kita tuliskan pada kolom F1 bintang S. Nah, hal yang menarik di sini adalah nilai terbesar ini terdapat lebih pada satu kolom, yaitu pada kolom 0 dan juga kolom 2. Sehingga untuk alokasi kelompok pada kolom X1 bintang kita tuliskan 0 atau 2, yang menandakan bisa dialokasikan 0 tim atau 2 tim. Oke, selanjutnya setelah kita selesai menghitung keempat tahap, kita akan lihat kembali untuk pembagian alokasi tim untuk tiap-tiap negara. Pada tahap 1 atau untuk negara 1, kita akan alokasikan 2 tim. Mengapa? Karena pada setiap negara harus ada 1 tim yang dialokasikan. Dan dengan dialokasikannya 2 tim ini akan memberikan nilai pertumbuhan yang terbesar, yaitu sekitar 186.000 umur orang. Nah, dari sini kita sudah alokasikan 2 tim untuk negara 1, sehingga tinggal 3 negara yang harus kita alokasikan untuk negara 2, 3, dan 4. Untuk negara 2, yaitu pada tahap 2, meskipun di sini nilai F2S terbesarnya adalah 186 dengan alokasi 0, tapi tidak bisa kita pilih. Kenapa demikian? Karena di setiap negara harus ada minimal 1 tim yang dialokasikan untuk kegiatan ini. Maka dari itu, alasan yang pertama adalah setiap negara harus memiliki 1 tim untuk dialokasikan. Dan yang kedua, jumlah sisa tim yang belum kita alokasikan setelah dari tahap 1 tadi adalah 3 tim. Dan sisa negara yang belum kita beri tim adalah 3 negara. Maka dari itu, untuk setiap negara, yaitu negara 2, 3, dan 4, akan kita alokasikan masing-masing sebesar 1 tim.
Sehingga untuk tahap 2 ini, untuk negara 2 yaitu 1 tim, untuk negara 3 yaitu 1 tim juga, dan yang keempat untuk negara 4 atau tahap 4 juga 1 tim. Hal ini dilakukan untuk memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan pada persoalan kali ini. Selanjutnya, kita akan ambil kesimpulan bahwa sebaiknya WHO harus mengalokasikan atau menempatkan 2 tim pada negara 1. Sedangkan pada negara 2 dialokasikan sebanyak 1 tim, pada negara 3 dialokasikan sebanyak 1 tim, dan pada negara 4 dialokasikan sebanyak 1 tim, agar dapat memaksimumkan pertumbuhan umur sebanyak 186.000 tahun umur orang. Sekian dari saya, selanjutnya saya akan kembalikan kepada rekan saya Ivan Albino. Terima kasih. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.